Inspirasi hari ini terambil di kitab Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Legalisme adalah desakan bahwa seseorang diterima oleh Allah atas dasar ketaatan kepada hukum. Legalisme mengajarkan bahwa kita dinyatakan benar di hadapan Allah melalui ketaatan kita sendiri terhadap hukum Tuhan atau aturan dan peraturan buatan manusia. Jadi bisa dibilang legalisme merupakan kepatuhan berlebih pada hukum Taurat yang menganggap hukum Taurat sebagai aturan mutlak untuk memperoleh keselamatan. Legalisme akan menggerus kebahagiaan kita. Itu sikap di mana kita harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan, yang artinya kita harus memastikan bahwa kita melakukan hukum-hukum bahkan tradisi-tradisi itu dengan benar. Sampai di sini it's okay. Namun ketika hal itu seakan kita punya kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan serta larangan untuk membuktikan bahwa diri kita layak. Padahal menurut Alkitab tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Salah satu konsekuensi menjadi pelaku legalisme ialah ketika kita memaksakan ekspektasi yang sama kepada orang lain. Kita memberlakukan hal yang sama kepada orang lain, bahwa mereka juga harus membuktikan dengan melakukan hukum Taurat itu sehingga mereka layak di mata Tuhan menurut kebenarannya sendiri. Legalisme akan membuat gersang kebahagiaan kita. Legalisme akan membuat gersang kebahagiaan gereja. Namun seringkali orang-orang yang melakukan paham ini tidak menyadarinya atau merasa bersalah. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki paham legalisme dan bersikap seperti itu? Itu ditandai ketika kita mudah menghakimi orang lain bila mereka tidak melakukan atau tidak mampu berbuat sesuai hukum-hukum itu. Sebaliknya, bagaimana kita tahu bahwa kita telah hidup karena kasih karunia Allah? Yang pertama, ketika kita menyadari diri bahwa semua oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kita pun dapat dengan mudah bermurah hati kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita mudah menerima orang lain dengan segala keterbatasannya, seperti Tuhan mau menerima segala keterbatasan diri kita. Pemahaman kita akan hidup karena kasih karunia Allah seringkali membuat kita merasa lebih mudah mengampuni, dapat menerima kelemahan iman orang lain dan tidak mempersoalkan pendapatnya. Roma 14 ayat 1. Dan hal itu membuat kita berbahagia karena kita tahu bahwa Allah juga senantiasa mengampuni kita berdasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran bahwa kita semua orang berharga di mata Tuhan apapun keadaannya saat ini. Itu adalah kunci kita dapat bersyukur dan menuju kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Mari sahabat inspirasi, ingatkan diri kita terus setiap hari tentang kasih karunia Tuhan. Dan bersandarlah di dalam kasih karunia Allah senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur senantiasa untuk semua anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami menyadari dan tahu bahwa tidak ada satu pun yang dapat kami lakukan untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kami. Karena Tuhan memang sudah mengasihi kami. Anugerah-Mu merupakan kasih yang terbesar buat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar bersandar di dalamnya. Oleh anugerah-Mu pula ya Tuhan, kami dapat dengan mudah menerima sesama kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.